Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini atau hari ini kita akan membahas tutorial terkait salah satu algoritma klasifikasi yang biasa disebut dengan KNN atau K-Nearest Neighbor. Nah, di sini kita akan mencoba studi kasus ya untuk kesehatan gizi balita. Namun teman-teman boleh mengikuti secara seksama agar nanti bisa mudah dipahami. Intinya program ini adalah program yang masih sederhana dan berbasis web dan menggunakan PHP natif. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita lihat ya bahwa kita sudah memiliki satu buah folder namanya klasifikasi KNN. Kemudian nanti di sini kita lihat lagi ya di dalam htdocs kita juga sudah ada folder tersebut ya. Klasifikasi KNN yang isinya masih kosong. Kemudian nanti di sini kita lihat lagi localhost kita, web server kita ya. Web server kita localhost di phpMyAdmin. Nah, pada phpMyAdmin di sini ya, itu kita sudah memiliki satu database. Namanya adalah KNN Gizi. Ada 3 tabel di dalamnya, ada dataset ya yang isinya adalah berupa dataset, data ini bukan data publik, bukan real juga, ini hanya sampel aja yang saya buat sendiri gitu ya. Di sini juga sudah kelihatan ya, ada 12 baris, kemudian juga sudah ada kelas targetnya. Nah, bisa kita lihat di situ tuh ya atribut-atributnya. Nah, kemudian di sini ada sementara, tabel sementara dengan atributnya itu ada ID, ada juga jarak ya, umur, berat badan dan status. Kemudian sama dengan urut itu adalah isinya sama dengan sementara ya, jadi posisinya kosong semua dan atributnya sama dengan sementara. Oke ya. Nah, sekarang kita coba untuk memulai program kita. Yang pertama ya, kita buat beberapa file di dalam sini. Pastikan dia di dalam ini apa namanya folder ya ini ya. Oke. Nah, kita klik, kita masukkan di situ. Misalnya kita bikin koneksi.php dulu. Nah, ini koneksi ya untuk mengkoneksikan antara halaman web kita dengan database yang sudah kita buat tadi ya, sudah kita lihatkan tadi. Nah, ini untuk mempermudah codingan, jadi saya sudah siapkan di dalam file Word codingan-codingannya. Nah, sekarang kita coba koneksi dulu ya. Kita ambil dulu file koneksi ini ya. Nah, lalu nanti kita akan pasang ke file yang sudah kita bikin tadi namanya koneksi.php. Kita copy, kemudian kita paste. Oke, di sini sudah ada ya. Nah, ini kita lihat ya, ada PHP, file PHP, di mana ini file koneksi ya yang kita buat. Nah, selanjutnya kita akan terkoneksi di server kita. Nah, ini ada DB KNN Gizi ya, sama servernya localhost, kemudian usernya root, passwordnya kosong ya. Di sini DB-nya KNN Gizi karena kan tadi sama yang kita bikin. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Setelah ini kita coba melihat lagi di dalam filenya kita, klasifikasi KNN tadi ya. Klasifikasi KNN, kita enter. Nah, itu ada satu file namanya koneksi yang sudah kita bikin juga. Nah, di sini tidak menampilkan apa-apa. Kenapa? Karena berhasil koneksi. Artinya berhasil koneksi karena tidak menampilkan apa-apa. Kalau tidak berhasil kan akan memunculkan echo gagal koneksi. Namun di sini tidak muncul apa-apa, berarti itu sudah terkoneksi ya. Oke. Nah, nanti kita akan jelaskan lagi codingannya.
Lanjutnya ya, kita bikin lagi satu file lagi, yaitu dashboard ya, dashboard aja ya. Ya, dashboard .php. Oke. Nah, dashboard ini kita ambil lagi codingan kita yang sudah disiapkan. Dashboard. Oke, ini dashboard. Kita ambil, kita paste di situ. Nah, seperti ini dashboard, nanti ada include section header. Nah, di sini kita tidak punya folder section header, jadi kita hilangkan aja. Jadi nanti langsung header saja ya. Footer juga tidak berada di dalam folder section, jadi kita langsung footer aja nanti. Nah, supaya nanti dipanggil file header. Ya, langsung saja dari header, tidak perlu di dalam folder section. Ini kita lihat ya, contohnya. Jadi kita akan memanggil file header.php. Itu fungsi dari include. Ini juga footer. Oke ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami maksud dari include ini. Sekarang kita lanjut lagi, kita lihat lagi apakah sudah ada dashboard. Nah, ternyata sudah ada dan tampilannya hanya seperti ini. Kenapa? Karena memang belum include dengan file header tadi. Nah, sedangkan header itu memiliki CSS-nya. Di sini kita bikin dulu header ya. Oke, header.php. Kemudian nanti kita akan ambil lagi codingannya untuk header. Header, oke, mana header ya? Nah, header mana nih? Paling bawah kayaknya ya. Oke, cara itu dia. Ini header, kita copy dulu ya. Geser. Oke, sudah tampil. Kita save ya. Oke, kita sudah save. Kemudian kita cek apakah berubah tampilannya. Nah, ternyata berubah ya. Nah, itu karena ada CSS di header itu. Dan kita sudah punya menu juga ya. Tampilannya hanya sesederhana ini, namanya kita hanya latihan. Semoga nanti bisa dikembangkan. Nah, kemudian header sudah, berarti footer lagi. Nah, untuk footer sendiri kita juga copy lagi ya. Footer lagi kita copy. Oke. Nah, footer ini hanya isinya adalah barisan script aja. Nah, jadi tidak ada tulisan apa-apa sehingga tidak ada perubahan apa-apa yang ada di bawah halaman web kita. Karena hanya seperti itu aja tampilannya, hanya mengambil script ya, hanya mengambil script dan ada body dan HTML-nya. Jadi tampilannya tidak ada apa-apa gitu. Ya, tapi harus satu pasang ya, footer dan headernya di sini. Sekarang untuk dataset. Nah, dataset ini belum ditemukan karena belum ada file-filenya. Begitu juga perhitungannya. Dataset ini kita akan menampilkan data dari seluruh dataset kita. Berarti connect-nya nanti di dalam database tadi, dataset. Nah, kita alihkan dulu, kita lihat dulu di bagian menu kita. Itu dashboard ke home ya, kemudian dataset ya, dataset.php. Jadi kita ini buat dataset.php supaya nanti ketika diklik dataset menuju ke sini, ke file ini. Nah, sekarang kita boleh ambil lagi ya codingan untuk dataset ya. Dataset ini paling atas ya, bagian atas ya. Oke, ini dataset. Kita copy lagi. Kemudian di sini kita lihat kita harus menghilangkan juga bagian ini ya. Include lagi juga ya. Ini kita lihat dulu. Oke, ini belum terhiasi CSS-nya karena headernya, posisi header ya. Nanti dataset kita juga tampilnya di sini, sama seperti itu kan.
Oke, kita coba cek di bagian header. Kita hapus sectionnya karena tidak ada folder section. Footer juga, oke. Kita save dan kita lihat hasilnya. Apakah sudah muncul? Nah, muncul ya. Jadi sama seperti dataset yang di database. Ini adalah komponen dataset kita yang kita cuman hanya sampelin aja. Jadi ini hanya sampel saja, ya. Oke, seperti itu. Nanti untuk datanya ya, kalian boleh ambil di deskripsi untuk downloadnya, untuk filenya. Harap bisa dikembangkan nantinya ya, dengan dataset-dataset yang lain. Oke. Nah, kita lihat di sini ya, ini penjelasan untuk ini variabel nomor ya, untuk menampung angka 1, angka pertama dari nomor urut. Di sini no plus plus artinya ditambah 1 nanti. Secara perulangan dia akan menambahkan 1. Kemudian di sini ada variabel data yang menampung seluruh isi dari kolom dataset, isi dari dataset. Kemudian ada perulangan di mana ada variabel yang menampung satu data dari seluruh data. Jadi satu-satu akan diambil secara berulang lalu ditampilkan. Nanti ketika data sudah tidak ada, maka perulangan itu berhenti. Makanya berapapun jumlah data yang ada di tabel dataset itu akan tampil di sini, di halaman ini. Oke. Selanjutnya kita next lagi. Kita lihat dulu di bagian header perhitungan. Nah, di sini kita jangan perhitungan ya, inputan aja. Karena sebenarnya ini khusus inputan di sini. Menginput data baru gitu. Jadi di sini kita kasih nama sesuai dengan link inputan .php. Oke ya. Nah, sekarang kita ambil lagi file kita, codingannya untuk inputan ya. Nah, ini inputan. Ups, cukup ya. Sampai di sini kita tarik. Kita lihat inputannya ya. Perhatikan ya. Oke, di sini section. Ya, tidak ada folder section. Kemudian di bawah juga footer. Tidak ada ya. Section. Oke, kita langsung cek. Nah, ini ada form yang dimana kita hanya isi ya ini. Nama ibu ya. Nama balita, umur, dan juga berat balita. Sehingga nanti menghasilkan klasifikasi ketika kita tekan tombol proses. Ya, di situ itu aja yang diinput. Karena ini hanya contoh, nanti teman-teman bisa mengembangkan dengan kasus-kasus yang lain. Itu harapan saya. Yang penting sudah ada contohnya dulu ya, walaupun masih sangat sederhana dan masih menggunakan bahasa pemrograman PHP yang natif. Tapi nanti bisa saja menggunakan Python ya. Siapa tahu nanti Anda bisa menggunakan Python. Nah, kalau kita klik proses, nah dia akan menuju ke proses .php. Tapi kita belum punya ya. Makanya tidak tampil. Berarti nanti ketika kita klik proses, harusnya dia nanti ke proses .php. Sekarang kita harus bikin dulu proses .php supaya nanti file kita klik dia menuju ke sini. Nah, ke proses .php. Kita ambil dulu codingannya. Kita blok. Oke, kita blok. Ini agak panjang prosesnya karena di sini ada perhitungan metode KNN-nya ya, dan menampilkan beberapa. Oke, kita tarik, kita lihat lagi apakah perlu kita atur sectionnya lagi. Oh, perlu ya, di atas ini headernya, section header dihapus yang section, kemudian di bawah pasti yaitu di footer. Nah, kita save. Nah, kita coba cek ya koneksi. Nah, di sini semua ya. Jadi ini prosesnya. Proses klasifikasinya. Jadi jangan sampai teman-teman nanti kita akan bantu jelaskan di video berikutnya ya untuk semua kode. Sekarang kita cek dulu, kita atur dulu. Kita tulis Anggun
Sasmi, bagaimana tulisannya ya? Sasmi itu, Sasmi. Oke, nama anak Reksi saja ya, Reksi ya, Reksi. Ya, kita kasih masuk umur anak ya, kita tes saja 3 tahun. Kemudian untuk balitanya berat badannya 10 aja ya, 10. Oke. Nah, jadi kita coba ya. Oke. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini dia. Hasilnya bahwa data baru untuk nilai K sebesar 5, nilai K 5 ya. Nah, kedekatan 5 data. Data baru umur 3 tahun dan berat badan 10 itu masuknya kita lihat. Kita cek di sini ada 5 data paling terdekat, ini jaraknya. Nah, bisa kita cek ya. Kira-kira dia masuk mana tuh? Nah, ini 1. Ya, 1 itu ideal. Nah, ada lagi enggak yang dekat? Ya, itu ideal juga ya, 2. Kemudian mana? 4 kurang gizi, 4 kurang gizi. Di sini kita lihat ideal ya. Ideal, berarti klasifikasinya ideal karena kita ada 5 kedekatannya, ini 14.1 ya, itu lebih dekat dari 2 ternyata itu ya. Jadi 1 ideal, kemudian 1 titik ini ya, nah ideal, 2 berarti ini lagi 3 ideal, 4 dan kurang bisa mana 1 lagi ya. Nah itu ideal. Nah ya, jadi ada 5 tuh, 5-5-nya itu ideal. Berarti nanti si klasifikasinya adalah ideal. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa jarak itu semakin dekat, semakin mirip gitu. Jadi klasifikasinya begitu cara kerja KNN ya. Nah, kalau semakin jauh pasti semakin tidak ada kemiripan. Nah, ini adalah seluruh proses perhitungannya ya, seperti KNN memang pada umumnya rumusnya nanti kita bantu jelaskan di video selanjutnya ya, berikutnya untuk penjelasan codingannya. Intinya kita sudah punya dulu gambaran terkait program KNN yang sangat sederhana ini yang saya harapkan bisa teman-teman kembangkan nanti. Nah, di sini kita coba cari-cari dulu ya. Kayaknya saya harus merubah tadi sesuatu ya di sini. Karena ada yang salah dalam codingannya. Nah, ini ya. Nah, harusnya di sini adalah ideal ya. Nah, di sini kurang gizi. Kurang gizi di sini ya. Kurang gizi. Nah, kemudian ini pastinya ideal. Ini ideal. Oke. Nah, jadi kita coba cek kembali. Nah, di situ kan data baru terklasifikasi sebagai kelas ideal. Kita lihat di database kita, datasetnya masih seperti biasa. Tapi di sementara bisa perhatikan, nah ini dengan jaraknya sudah disimpan semua. Kemudian urutannya itu 5 paling terdekat. Nah, karena 5 ini kita sudah tentukan di program kita bahwa K-nya adalah 5. Nah, 5 terdekat ya ini dia. Itu sesuai urutan. Nah, yang mana yang paling pertama? Oke ya. Nah, kita klik hapus, harusnya nanti bersih. Nah, ini sini bersih. Nah, kita belum punya bersih ya, belum punya file bersih. Yang nantinya kita harus buat dulu di sini. Bersih ini sekaligus untuk membersihkan nanti data sementara dan urut. Kita ambil dulu, filenya bersih. Bersih ya, ya oke.
Ya, kita coba ambil dulu bersih ya. Di sini kita copy saja. Kita copy, kita pindahkan. Kemudian nanti location-nya. Nah, location-nya ini inputan ya. Inputan di sini. Inputan. Kita save. Kita cek di atas. Oke. Include koneksi. Oke, kita cek ya. Langsung kita coba jalankan. Nah, kembali ke sini dan kita cek database. Sementara pasti kosong dan juga urut pasti kosong. Ya, seperti itu ya. Nah, kosong kan? Berarti memang berhasil bahwa kita cuma hanya satu data saja kita klasifikasi, nanti data baru silakan dilakukan lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk gambarannya.